Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan terkait dengan latar belakang saya yang meskipun saya terlahir dari lingkungan di mana budaya NU sangat kental sekali, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan radikalisme. Tetapi di sini saya tidak sendirian, dalam artian saya bukan satu-satunya orang yang lahir dari tubuh NU lalu kemudian pernah menjadi radikal. Karena ada salah seorang kiai yang dia juga terlahir, artinya keturunan NU, tetapi pada akhirnya dia juga tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan radikalisme. Ini adalah salah satu tokoh penting dalam NU karena dia sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren di Wonocolo. Kalau yang tidak tahu, Wonocolo itu dekat dengan Gang Dosen. Dulu itu seperti apa sih pandangannya penjenengan itu? Pandangan keislaman Pak Imam Ghazali sampai mengaku saya dulu radikal itu gimana ceritanya? Iya, saya ini kan lahir di Madura, di Sampang. Dan ayah saya itu adalah aktivis NU. NU dalam pengertian partai politik. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa, Pak? Kenapa kemudian generasi muda NU itu meskipun mereka lahir dari tubuh NU kok bisa kemudian menjadi radikal? Bagi saya karena generasi muda NU tidak memiliki imun yang cukup kuat, tidak memiliki sistem pertahanan tubuh yang cukup kuat untuk melindungi diri dari bahayanya virus radikalisme. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem pendidikan ini minimal menurut saya ya. Ini pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman saya. Kenapa kemudian ini bisa terjadi? Karena sistem pendidikan yang ada di dalam tubuh NU sendiri tidak memiliki sistem pendidikan yang cukup kuat untuk kemudian melindungi generasi muda NU dari paham radikalisme. Baik itu pendidikan formal maupun yang tidak formal. Yang tidak formal misalnya ceramah-ceramah para kiai. Dimana dulu saya terus terang kenapa saya radikal dulu. Itu disebabkan karena ceramah para kiai yang bagi saya itu tidak fair di dalam menjelaskan hubungan antara non-muslim dengan muslim. Seringkali para kiai itu hanya fokus membicarakan mengenai hubungan yang tidak baik antara non-muslim dengan seorang muslim, tanpa diiringi bagaimana hubungan baiknya antara Islam dengan non-muslim. Inilah yang menyebabkan saya ini ada kebencian terhadap non-muslim, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana sebenarnya hubungan baik antara non-muslim dengan orang-orang Islam. Dan itu juga sebenarnya yang membentuk saya menjadi pribadi yang sangat membenci terhadap orang-orang non-muslim. Sehingga ketika ada pengeboman yang ada di Bali, ya saya senang-senang aja. Makanya bagi saya solusi dari semua masalah yang saya hadapi itu ada pada Gus Dur dan ada pada Gusmus, Pak. Inilah yang menyebabkan kenapa setiap kali saya bikin konten seringkali saya menyebut Gus Dur dan Gusmus, Gus Dur, Gusmus, Gus Dur, Gusmus, Gus Dur, Gusmus. Karena Gus Dur, Gusmus inilah yang bagi saya itu adalah solusi dari semua masalah paham radikalisme yang berkembang di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk yang punya podcast mohon diperbaiki itu audionya karena sangat jelek, Pak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.